Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Nurul Aisyah dari kelas 643B26 dengan NIM 6423511. Di sini saya akan menjelaskan tugas penganggaran perusahaan PBL 3 tentang perputaran piutang dan anggaran pengumpulan piutang. Baik, di sini ada perputaran piutang, keterangan penjualan bersih 2025. Di sini saya sudah mendapatkan hasilnya, yaitu 166.270.185.693.402 rupiah. Ini saya dapatkan dari hasil HPP yang sebelumnya sudah saya kerjakan. Lalu piutang awal tahun yaitu 100 triliun, piutang akhir tahunnya yaitu 50 triliun. Piutang awal tahun dan akhir tahun ini saya perkirakan, dan dengan perkiraan saya yaitu 100 triliun dan 50 triliun. Lalu untuk rata-rata piutangnya, kita ini diisi dengan 75 triliun. Dari mana 75 triliun? Ini diisi dari piutang awal tahun ditambah piutang akhir tahun dibagi 2, hanya 75 triliun. Lalu untuk perputaran piutangnya itu 2, dapat dari mana? Ini perputaran piutang ini didapat dari penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang, hasilnya 2 kali perputaran. Lalu untuk rata-rata pengumpulan piutang juga sudah saya dapat, hasilnya 162. Itu hasil dari 360 dibagi dengan rata-rata piutang dibagi dengan 2. Kenapa 360? Karena 360 itu hari dalam 1 tahun. Jadi rata-rata pengumpulan piutangnya itu 162 hari. Oke, lanjut di sini ada anggaran pengumpulan piutang. Ada bulan penjualan dari Januari sampai dengan Desember. Lalu ada rencana penjualan. Di sini sudah saya isi. Di sini saya isi dari hasil forecasting sebelumnya dengan total 715.233 rupiah. Lalu ada harga jual juga saya sudah isi. Ini didapatkan dari hasil HPP yang sudah saya kerjakan sebelumnya, yaitu dengan harga jual 232.469.958 rupiah. Lalu untuk nilai penjual itu diisi dengan hasil rencana penjualan kita kali dengan harga jual, yaitu langsung saja kita Jadi nilai penjual ini didapat dari hasil rencana penjualan dikali dengan harga jual, yaitu lalu di sini totalnya dari nilai penjual yaitu 166.270.185.693.402 rupiah. Lalu untuk bulan Februari ini, di sini tertera jumlahnya yaitu 19.750.730.724.668. Ini kita dapat dari tabel penerimaan piutang selama bulan Februari, yaitu penerimaan piutang pertama atas penjualan bulan Februari 75%, di sininya 12 triliun. Ini kita dapat dari nilai jual Januari. Jadi kita tulisnya dari bulan sebelumnya. Kalau Februari, jadi kita tulis nilai penjualannya di bulan Januari. Lalu di sini
Lalu di sini 9 triliun ini kita dapat dari 75% dikali dengan 200 triliun ini. Lalu untuk diskon ras ketetapan waktu pembayaran untuk penjualan bulan Januari 5%. Itu di sininya 454. Ini didapat dari 5% dikali dengan 9 triliun ini hasilnya 454 miliar. Lalu jumlah penerimaan piutang atas penjualan bulan Januari dari 75% itu 8 triliun sekian. Ini didapat dari 9 triliun ini dikurang dengan 454 miliar ini. Lalu penerimaan piutang kedua atas penjualan bulan Januari ini 20%. Ini 12 triliun. Sama, kita turunkan ke sini. Lalu sampingnya ini 2 triliun didapat dari 20% dikali dengan 12 triliun hasilnya 2 triliun sekian. Lalu jadi total penerimaan piutang selama bulan Februari yaitu 11 triliun 55 miliar 730.724.668 ya. Ini dapat dari 8 triliun ditambah 8 triliun sekian ditambah dengan 2 triliun sekian hasilnya 11 triliun sekian. Jadi yang kita tulis di kolom I Februari ini yaitu hasil dari total penerimaan piutang selama bulan Februari. Kita pindahkan ke kolom yang bulan Februari. Lalu untuk yang kolom Maret juga sama. Sini tertera 605 miliar 793 juta 464.365. Lalu di bawahnya juga 14 triliun 403 miliar 777 juta 522.083 rupiah. Ini kita dapat hasil dari penerima piutang selama bulan Maret, yaitu penerimaan piutang ketika atas penjualan bulan Januari 5%. Nah, itu 12 triliun. 12 triliun ini kita dapat dari yang di atasnya, yaitu Februari. Kita turunkan ke sini. Lalu 665 miliar ini dapat dari 5% dikali dengan 12 triliun. Lalu penerimaan piutang pertama atas penjualan bulan Februari 75%. Ini di sininya 15 triliun sekian. Ini 15 triliun didapat dari bulan Februari. Karena kita mencari bulan Maret, jadi kita hitung dari kita nilai penjualnya diambil dari bulan sebelumnya yaitu Februari. 15 triliun. Di sini 11 triliun sekian didapat dari 75% dikali dengan 15 triliun sekian. Lalu diskon ras ketepatan waktu pembayaran untuk penjualan bulan Februarinya 5%, yaitu mendapatkan hasil 577 miliar 141 juta 542.003 rupiah, yaitu didapat dari 5% dikali dengan 11 triliun ini hasilnya 577 miliar sekian. Lalu jumlah penerimaan piutang atas penjualan bulan Januari dari 75% yaitu 10 triliun sekian, yaitu didapat dari 11 triliun ini kita kurang dengan 577 miliar ini, totalnya jadi 10 miliar sekian. Lalu penerimaan piutang kedua atas penjualan bulan Februari 20%. Ini sama, kita turunkan ke bawah, yaitu hasilnya 3 triliun sekian, yaitu didapat dari 20% dikali dengan 15 triliun ini hasilnya 3 triliun sekian. Jadi total penerimaan piutang selama bulan Maret yaitu 14 triliun 43 miliar 777 juta 522.083 rupiah. Ini didapat dari 10 triliun sekian ini kita tambah dengan 3 triliun sekian ini, jadi totalnya 14 triliun sekian. Jadi yang kita masukkan ke dalam kolom ini yaitu hasil dari penerimaan piutang ketiga ini 605 miliar sekian dengan total penerimaan piutang selama bulan Maret yaitu 14 triliun kita masukkan. Lalu di sini kita jumlahkan, totalnya 14 triliun 605
49 miliar 570 juta 986.448 ya. Ini total dari bulan Maret. Untuk bulan April juga sama. Di sini tertera 769 miliar 52 juta 56.005 rupiah. Lalu bawahnya juga sama, 8 triliun 976 miliar 231 juta 735.952. Ini juga sama, kita dapat dari penerimaan piutang selama bulan April ini. Perhitungannya sama dengan bulan-bulan sebelumnya, yaitu persentasenya juga sama. Persentase ini kita juga didapatkan dari modul. Di sini juga sama penerimaan piutang ketiga atas penjualan bulan Maret, yaitu 491 miliar. Kita penerimaan piutang ketiga atas penjualan bulan Februari ini 769 miliar. Kita tulis di sini. Lalu untuk total penerimaan piutang selama bulan April 8 triliun juga sama, kita masukkan ke sini. Lalu kita jumlahkan. Hasilnya 9 triliun 745 miliar 753 juta 791.956 rupiah. Untuk bulan selanjutnya Mei juga sama. Perhitungannya juga sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Di sini tertera bulan Mei yaitu 491 miliar 848 juta 314.299 rupiah. Bawahnya juga sama, 12 triliun 703 miliar 759 juta 659.008 rupiah. Ini juga sama. Kita ambil dari penerimaan piutang selama bulan Mei, yaitu sama, perhitungan juga sama, persentase juga sama dari bulan sebelumnya. Penerimaan piutang didapat dari penerimaan piutang selama bulan Mei, yaitu penerimaan piutang ketiga bulan Maret, yaitu 491 miliar 848 juta 314.299. Kita masukkan ke bulan Mei. Yang di bawahnya juga sama. Di sini total kita masukkan yang total penerimaan piutang selama bulan Mei-nya, yaitu 12 triliun sekian. Kita masukkan ke sini. Lalu kita jumlahkan. Jadi jumlah dari total dari bulan Mei yaitu 13 triliun 195 miliar 607 juta 973.307. Lanjut, untuk bulan Juni juga sama. Di sini tertera nilainya 696 miliar sekian dengan 14 triliun sekian. Itu didapat dari hasil dari tabel penerimaan piutang pada bulan Juni, yaitu penerimaan piutang atas penjualan bulan Aprilnya 5%, yaitu 13 triliun. Ini didapat dari hasil yang di atasnya, kita turunkan ke bawah. Lalu di sini tertera 696 sekian, itu didapat dari hasil 5% dikali dengan 13 triliun sekian. Yang total ini kita masukkan ke tabel yang ini. Lalu penerimaan piutang terutama atas penjualan bulan Mei 75%, nilai penjualnya 16 triliun. Ini kita dapat dari nilai jual bulan Mei, karena yang kita hitung adalah bulan Juni. Totalnya adalah 12 triliun didapat dari 75% kali 16 triliun sekian. Lalu di ketetapan waktu pembayaran untuk penjualan bulan Mei-nya yaitu 611 miliar didapat dari 5% dikali dengan 12 triliun, hasilnya 611 miliar. Lalu penerimaan piutang
penjualan bulan Mei-nya yaitu 20%, yang nilai jualnya kita turunkan, yang 16 triliun kita turunkan. Lalu di sini sampingnya ke triliun, yaitu hasil dari 20% dikali dengan 16 triliun. Jadi total penerimaan piutang pada bulan Juni atas penjualan bulan Mei yaitu 14 triliun sekian, dari 11 triliun sekian dikali dengan ini 3 triliun sekian. Yang 14 triliun ini kita masukkan ke tabel, lalu kita jumlahkan. Jadi bulan Juni yaitu 15 triliun 576 934 332 398. Lalu untuk bulan Juli juga sama. Bulan Juli juga sama. Kita bulan Juli masukkan dari hasil yang penerimaan piutang ketiga atas penjualan bulan Mei. Yang total ini kita masukkan ke tabel. Lalu yang total penerimaan piutang pada bulan Juni atas penjualan bulan Juli ini juga kita masukkan, total ini kita masukkan ke dalam tabel ini, lalu kita jumlahkan. Untuk Agustus juga sama. Yang diambil adalah total dari penerimaan piutang ke atas penjualan bulan Juni, yang total ini kita masukkan. Lalu total penerimaan piutang pada bulan Agustus atas penjualan bulan Juni, yang ini juga yang 14 triliun sekian juga kita masukkan ke dalam sini. Lalu kita total. Jadi total pada bulan Agustus yaitu 14 triliun 362 miliar 458 juta 398.205 rupiah. Bulan September juga sama. Kita ambil dari total penerimaan piutang ketiga atas penjualan bulan Juni, lalu kita masukkan ke sini. Lalu total penerimaan piutang pada bulan September juga kita totalnya ini 12 triliun, kita masukkan 12 triliun sekian, lalu kita jumlah. Persentase perkaliannya, tambahannya, pengurangannya juga sama dari bulan-bulan sebelumnya. Untuk bulan Oktober ini yang diambil juga sama dari total penerimaan piutang di atas penjualan bulan Agustus 679 miliar sekian, kita masukkan ke tabel bulan Oktober. Lalu total penerimaan piutang pada bulan Oktober atas penjualan bulan September, di sini juga mendapat total 9 triliun sekian, kita juga masukkan ke sini tabel bulan Oktober 9 triliun. Lalu sama kita jumlahkan. Jadi yang pada bulan Oktober totalnya yaitu 10 triliun 304 miliar 33 juta 302.717 ya. Bulan November juga sama. Yang kita masukkan penerimaan piutang ketiga atas penjualan bulan September. Pelunasan yang kita masukkan adalah total ini yaitu 527 miliar. Kita masukkan 527 miliar sekian. Lalu juga total penerimaan piutang pada bulan November atas penjualan bulan Oktober. Kita juga masukkan totalnya yang ini, yang 16 triliun sekian, kita masukkan ke dalam tabel bulan November 16 triliun sekian.
lalu sama kita jumlahkan. Jadi bulan November ini totalnya 17.888.405.431 ya. Terakhir bulan Desember juga sama. Bulan Desember juga sama dengan cara bulan yang sebelumnya. Penerimaan piutang ketiga atas penjualan bulan Oktober pelunasan, yaitu nilai penjualnya. Ini kita ambil dari sini, kita turunkan, lalu kita ambil total yang ini didapat dari 5% dikali dengan nilai penjualan 18 triliun. 18 triliun ini adalah nilai penjualan dari bulan Oktober. Jadi kita masukkan ke tadi totalnya, kita masukkan ke bulan Desember ini. Lalu bulan Desember, total penerimaan piutang pada bulan Desember atas penjualan bulan November, yaitu totalnya 11 triliun. Ini diambil dari nilai penjual pada bulan November. Jadi ini 11.458 miliar kita masukkan ke tabel bulan Desember. Lalu selanjutnya juga sama. Di sini total penerimaan piutang atas penjualan bulan Desember yaitu 17 triliun totalnya. Itu didapat dari nilai penjual pada bulan Desember. Kita sama. Ini juga dimasukkan ke tabel bulan Desember 17 triliun sekian. Lalu sama kita jumlahkan. Hasilnya yaitu 30.290.950.796.561 rupiah. Lalu semua total utang pada bulan Februari sampai bulan November ini kita totalkan, kita jumlahkan. Itu hasilnya adalah 161.557.794.925 rupiah. Ini adalah total piutang dari mobil Ford. Jadi cara untuk mencari nilai penerimaan piutang ini untuk setiap bulan adalah sama, perkaliannya persentasenya juga sama. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.